Jadi pejabat, misalnya kadis atau pejabat Kota Bima jangan alergi kalau ada kritikan, ya kan, dari aktivis pegiat anti korupsi. Cocok. Kenapa? Ketika itu ada kritis, sorotan, evaluasi, sebenarnya itu kan bagian daripada lampu kuning, hati-hati, Hati-hati, supaya selamat, Iya, tidak iya. terjerat undang-undang korupsi. Itu barusan saya tulis di akun Facebook. Justru itu bagus. Mewarnai dunia ini hanya ada 3 komponen. Ya, 1 jurnalis dengan tintanya, Ya, pengacara dengan lidahnya. Yang ketiga, politisi dengan janji bohongnya. Iya. Janjinya mau Politisi sejahterakan dengan rakyat. kekuasaannya. Oh. Enaknya memang kalau nongkrong di tempat kopi sambil roti gembong Mandalika. Bang Kobel datang ke sini nggak tadi? Belum ya? Masa belum? Udah jam 9 ini liwat. Kalau di sini nggak pernah stok roti gembong Mandalika? Pernah? Biasanya Wawan paling sering kalau di sini. Nanti aku ada teman buat diskusi. Nanti dia nyusul bentar lagi palingan. Waalaikumsalam. Waduh, Gimana kabar ini? lagi makan roti saya, Bang. Sabar, ya, enak rotinya ini. Bisa dicicipin. Lagi lumer-lumer Masya nungguin Allah. Abang Alhamdulillah. makan roti gembong Mandalika. Makanya tadi saya hubungi Abang. Oke. Bang, bisa nggak kita podcastkan malam ini Iya, betul. sambil makan roti gembong Mandalika di warung progresif? Mantap ini roti Mandalika ya. Iya. Ini untuk kali kedua ini. Cicipin. Cicipin roti Mandalika ini. Abang mau nggak? Enaknya. Tapi enaknya sambilan ditemani kopi. Baik, oke. Abang mau Sangat kopi apa? suka. Iya. Mau kopi apa, Bang? Kopi mix aja ya. Mix Indo ya? mix, iya. Kopi mixnya 1. Oke. Sama white coffee ya? Aman. Terus sambilan diskusi, Bang. Baik. Oke. Kita mau diskusi apa emang tadi? Apa ya ini? Yang anu aja lah. Yang santai-santai gitu ya? Santai aja, kita ngobrol santai aja. Ya, sesuaikan lah Iya, kan iya. dengan situasi dan kondisi gitu. Kita meluruskan yang bengkok. Ya, paling tidak itu kan seperti itulah. Yang masuk dalam nuansa edukatif lah. Iya. Tidak perlu kita gibah orang kan. yang bengkok itu Iya. salah satu isu itu, Bang. Iya, oke. Isu yang terjadi di Bima. Nah, cepat kalau di sini nih. Bagaimana ini kabarnya ini? Karena saya lama di Mataram ini. Oh, lama di Mataram. Iya, cuman ya ikutin sih. Hah? Ada berita-berita Mm-mm. di berbagai media juga kan lewat grup-grup WhatsApp gitu. Ya, itu kan kabarnya Wali Kota Bima jadi tersangka. Saya juga sebelumnya bikinin konten itu Oh, iya. sama teman-teman aktivis. Oh, sempat saya lihat juga. Ya, itu dihabisi betul itu Wali Kota Bima. Begitu. Cuman saya mau diskusi sama Abang tentang Wali Kota Bima tapi dari perspektif hukum. Oh iya, baik. Ya, Karena Abang- asal domain saya di situlah. Ya. Ya, jangan domain politik. Jangan ya. Iya. Tapi nanti di ujung kita kaitin sama politik. Ya. Sempat ribut kemarin, Bang. Oh ya, gimana ribut Kan- apa ini? Yang muncul di media itu adalah apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bima itu melibatkan keluarga-keluarganya. Oh begitu. Iya, sampai orang langsung ngejudge. Seujon kita jadinya, wah, ini politik di Bima ini ngeri, Pak. Sampai keluarga-keluarganya ternyata korupsi. Nah, itu benar atau gimana sih, Bang, kira-kira? Kalau kita melihat persoalan itu. Dalam konteks penanganan hukum ini kan dia lebih kepada nantinya itu kan muara ruang lingkup yang akan menjadi sesuatu yang konkret gitu kan. Iya. Ya artinya kan tidak wacana, tidak opini. Nah, Kan begitu. Iya. Kalau di dunia ruang lingkup Hukum. hukum. Kalau wacana, opini itu kan itu dinamika politik. Oke. Itu sampai kesebar loh, Bang. Surat yang itu, yang dari KPK itu. Sampai kesebar loh. Oh iya. Jadi kebetulan gitu ya. Saya ada dapat di chat privat gitu kan. Oke. Ya, jadi ini ada surat, ya, saya baca.
surat itu kan, Iya, iya. dengan kop KPK. Oke. Itu orang nggak salah ingat itu tertulis di situ ditujukan kepada salah seorang nama, tapi konteksnya itu surat itu sifatnya panggilan untuk saksi. Baik. Dan itu terbukti tersebar. Nah, dan itu tersebar. Secara hukum lah gitu, Bang. Kira-kira sampai tersebarnya surat itu sesuai prosedur atau kira-kira gimana, Bang? Karena itu sebenarnya kan ditujukan kepada seseorang kan. Baik, ya, ya. Yes. Kepada satu orang yang kebetulan itu untuk dipanggil menjadi saksi. Iya. Nah, padahal jenis-jenis pemanggilan untuk saksi itu kan dia lebih kepada sifat jenis surat yang tertutup, rahasia. Kan nama pelapor kalau di urusan tipikor ini mau di kepolisian, penanganan oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, nama pelapor aja dirahasiakan. Harusnya dirahasiakan. Nah, sampai hari ini katakanlah siapa pelapor yang ada di KPK, kita nggak tahu. Iya, Karena iya. itu sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Nah, tapi kalau sampai itu surat itu tersebar pada panggilan untuk salah satu orang, ini kecolongan namanya. Sebenarnya hal-hal semacam ini, surat-surat ada beberapa yang saya baca lah kan gitu. Pernah juga saya baca itu ada kejadian waktu ada kasus di Jakarta tentang Setia Novanto. EKTP. Ya, Setia Novanto. sampai ada surat SPDP itu katanya di komplain entah penasihat hukumnya itu saya baca itu kok sampainya rumah kosong kadang seperti itu. Nah, hal-hal sini saya kira untuk kedepannya ini kan menjadi masukan lah kepada Dewan Pengawas KPK ya. Iya, 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 Gitu. iya. Penting. Karena apa? Karena itu untuk saksi sendiri sudah diatur Undang-Undang Perlindungan Saksi. Iya, LPSK. LPSK antara lain yang patut dijaga itu kan ya artinya kan keamanan saksi. Benar. Baik Benar. perlindungan secara psikis maupun secara fisik, perlindungan keamanan saksi. Nah, ini kan untuk meminimalisir hal-hal lain lah kira-kira. ke depannya itu kan. Iya, iya, iya. Ya, termasuk saksi itu jangan sampai terpengaruh. Cocok. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, mungkin nanti ada intimidasi terhadap saksi, makanya maka bentuklah LPSK. Kan? Artinya itu perlu untuk kita berikan masukan lah. Berikan masukan ke Dewan Pengawas KPK lah. Dewan Pengawas Ya, KPK. mudah-mudahan ini apa namanya nonton lah YouTube-nya, ini podcastnya kita ini kan obrolan santai apa? Bicara santai. Bicara santai. Iya, iya. Sambilan kita ngopi, Bang. Oke. Ngopi sambilan roti gembong Mandalika. Memang paling enak kalau ngopi. Coba ya. Ayo, Bang. Kalau ini, Bang, sekali coba ketagihannya seumur hidup ini. Sampai ketawa loh yang di dalam. Nah, cuman kan yang menarik, Bang. Iya. Kan di media itu muncul framing di media-media online ya, seolah-olah bahwa yang dilakukan oleh wali kota Bima ini melibatkan semua pihak, keluarganya, istrinya, iparnya dan lain sebagainya. Saya kira inilah artinya kan paling tidak update berita itu kan sesuai alurnya aja lah kan begitu. Nggak bisa kita prediksi ini berapa orang tersangka nanti kan. Kan kemarin kan saya juga baca ikutin itu pasca penggeledahan sempat itu kan di YouTube itu ya. Salah itu jubir KPK Pak Ali Fikri ya, jubir KPK itu menyatakan bahwa setelah penggeledahan ini ditindaklanjuti dengan pemanggilan pemeriksaan saksi. Salah satunya yang sudah diperiksa itu adalah Sekda Kota Bima sebagai saksi. Jadi saksi. Saksi kemudian tempatnya di Polda. Diambil keterangannya. Begitu. Artinya memang informasi yang tersebar di media ini mendahului proses hukum. Ya namanya, tapi kan memang itulah seninya dunia pers kan begitu. Ya. Jadi kalau saya ada teringat itu ada dulu waktu saya masih jadi pengacara muda. 98 ada seorang ketua pengadilan negeri Bima namanya Pak Haji Abdul Majid
Wahid menyatakan itu. Jadi yang mewarnai dunia ini hanya ada 3 komponen. Ya, satu jurnalis dengan tintanya, Ya, pengacara. pengacara dengan lidahnya. Yang ketiga, politisi dengan janji bohongnya. Iya. Janjinya Politisi mensejahterakan dengan rakyat. kekuasaannya. Oh, politisi dengan kekuasaannya. Oh, saya karena Bukan duduknya kan. di tempat aktivis, Bang. Kepancing saya. Tapi saya baca berita, Ya. Haji Lutfi bahkan mengaku dirinya sebagai tersangka. Oh, iya. Iya, itu kan pas waktu apel di pagi hari. Pagi hari pada hari Senin kemarin, Senin kan kemarin. ya? Ya, jadi beliau sempat saya baca juga. Di Syria saya sebagai warga masyarakat Kota Bima, ya saya salut lah atas pernyataannya Pak Haji Lutfi. Gentle Wali beliau. Kota, gentleman namanya itu. Ya bagus ya. Ya, tapi kan konteksnya ya itu kan sebagai warga Kota Bima supaya apa maksudnya tidak simpang siur ini Informasinya. informasi ini apa benar ini HML ini tersangka apa tidak ini bahkan sempat ada yang telepon saya gitu ya. Iya. Teman-teman aktivis juga benar tidak ini Pak Ketua, biasanya saya di Kota Bima masih dipanggil Pak Ketua gitu. Iya. Benar tidak, soalnya di sini tulisannya juga sebagai tersangka, kan dengar aja Jubir KPK belum menyebutkan nama tersangka waktu pasca penggeledahan itu. Ya, kata beliau cuma mengantongi nama Benar. tersangka, gitu. Nama tersangka, tapi yang jelas penyelenggara negara. Ya, begitu. Orang langsung menduganya itu pasti Haji Lutfi nih. Langsung ibit kan Haji Lutfi, tapi pada hari Senin kemarin Haji Lutfi langsung Iya. menyatakan, iya saya tersangka. Iya, mengkonfirmasi itu semua. Iya. Konfirmasi. Artinya nggak ada yang simpang siur akhirnya. Gentle di situ berarti. Gentle Haji Lutfi kalau di sini kan. Ini Ya, pasti. itu dalam konteks sebagai warga masyarakat Kota Bima yang konsumsi berita. Oh. Jangankan orang masyarakat awam ini, kita di level kita aja kadang simpang siur ya, memang belum ada diumumkan. Kan biasanya kan di KPK akan melalui jubir KPK, Ya. itu kan ada pers release Ya, kan. pasti ada konferensi pers. Setelah keluar surat penetapan tersangka seseorang. Iya. Gitu. Dan itu yang kita tunggu siapa aja yang Nah, terlibat. kita tunggu aja lah kan begitu ya, kita tunggu. Artinya kan rangkaian daripada proses kan ada tahapannya. Iya. Kan begitu. Setelah pemeriksaan saksi, pemberkasan, kan begitu. Penyidiknya ini kan, penyidik KPK-nya kemudian akan naikkan ke penuntut umum. Kan nanti Iya. jaksa KPK. Iya. Nah, nanti setelah diperiksa berkas semua, ya kan? Kalau udah dinyatakan P21, berarti lengkap nih berkas. Berarti lengkap berkas. Ya tinggal penyerahan tersangka. Iya. Kan begitu. Iya, Tapi di awal penyerahan tersangka itu harus keluar dulu penetapan tersangka. Tersangkanya terlebih dahulu. Ya baik di penyidik ke tipikor kepolisian, kejaksaan, KPK kan sama Iya. SOP-nya. SOP-nya sama. Iya. Cuman menurut Abang, Hmm. analisis hukumnya Abang, Ya. Pak Lutfi ini berpotensi nggak terseret? Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana sih ya memang tidak ada mengatur asas presumption of innocence, Iya. Praduga tidak bersalah. praduga tidak bersalah kan nggak ada. Tapi sudah menjadi kelaziman dan diterima di dalam konteks Penegakan pro hukum kita. justisia untuk penanganan kasus-kasus tindak pidana memakai asas praduga tak bersalah. Oke. Kalau di penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti. Iya. Benar. Itu di dalam konteks penyidikan, penetapan tersangka. Kan begitu. Bukan berarti orang yang dengan 2 alat bukti ini kemudian ditetapkan di dalam protap pro justisia, ditetapkan sebagai tersangka, lantas dia tersangka. Otomatis dia bersalah. Otomatis dia bersalah. Lihat Belum nanti tentu kita. gitu ya. Contoh, Contoh. saya kemarin baru menanganin sidang di Tipikor, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram. Oke. Ya kan? Kan tetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bima, terpenuhi 2 alat bukti. Oke. Kan begitu. Ya. Dalam kacamata saya sebagai penasihat hukumnya atau sebagai pengacaranya.
Ya Tapi kan? pas diputus pengadilan, Nah, kemudian naiklah ke pengadilan, oke, bebas, bebas. dibebaskan dari dakwaan penuntut umum. Nah, ini Bebas prispa, bebas mobil. ini menarik ya untuk meluruskan pandangan publik ya bahwa Ya. orang yang ditetapkan tersangka itu belum tentu dia bersalah Ya, dengan asas tadi tuh. dengan asas itu. Asas praduga tidak Nah, bersalah. kenapa harus demikian? Ini kan ya secara yuridis teknis ya. Mhm. Jadi naiklah kasus masuk ke pengadilan, Mhm. ya kan? Ya. Ingat, proses persidangan pidana itu berlaku dua sistem, Oke. sistem hukum formil dan Hukum hukum material. material. Oke. Nah, begitu. Iya, iya. Kalau di dalam pokok perkara itu pembuktian material namanya. Persis. Pembuktian fakta persidangan itu. Faktanya apa gitu ya? Ya ada saksi, bukti surat. Mm-mm. Nah, tetapi karena kita ini menganut juga sistem ya ada sistem yang namanya keadilan prosedural dan keadilan substansial. Substantif. Artinya kan antara hukum formil dan hukum, material. Bahkan begitu. Mhm. Tapi kan bukan berarti bahwa adanya penasehat hukum itu kan Ya. misalnya apalagi di penanganan korupsi, lantas misalnya saya senang membela orang korupsi, tidak. Yang kita bela sesuai dengan prinsip KUHAP adalah hak-hak daripada terdakwa atau tersangka dengan konsisten pada sistem hukum. Ya, Oke. kalau memang formilnya sudah tepat, pembuktian materialnya kan bagaimana kita mau paksa minta orang bebas? Oke. Oke. Nggak bisa kan? Oke. Penuhi dua syarat ini. Iya, iya. Kalau terpenuhi dua syarat, paling kan kita minta mohon diringankan dari segala Tuntutan. tuntutan dan dakwaan. Iya. Tentu. Kayak begitu. Mungkin Bukan ya. berarti kita Yang awalnya dituntut 10 tahun, ya mohon ringan. ringan jadi 2 tahun ya. Iya. Biasanya koruptor kan gitu. Biasanya seperti itu. Diputus cuma 2 tahun, padahal korupsinya itu puluhan Tapi miliar. ini tinggi-tinggi loh korupsi di putusan pengadilan tinggi tipikor Mataram sekarang. Oh, sekarang ya. Oh ya. Kalau Haji Lutfi ini kira-kira ini feeling hukumnya Abang, ayo. Ya, kalau di pernyataan dari Jubir KPK ini kan menggunakan pasal 12 huruf Huruf I. I, ya. Ini pasal menyangkut tentang gratifikasi Gratifikasi. oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Persis. Itu 12 huruf I ini. Bahkan ini termasuk penggunaan pasal 12 yang huruf I ini kan termasuk langkah Iya. di dalam Ya. penanganan Tindak pidana korupsi. tindak pidana korupsi. Yang Cuma saya beberapa baca itu. baru beberapa itu kan kemarin seperti yang udah pernah diputus itu mantan wali kota Kota Madiun, ya. Bupati Nganjuk. Nganjuk. Tapi kemarin saya dengar kurang jelas, saya dengar ada pernyataan Jubir KPK katanya ada 1 di Jawa Barat. Berarti kan kalaupun ini terpenuhi sampai P21 ya Berarti ini yang keempat, Haji ini yang Lutfi. keempat di Indonesia. Kacau, kacau. 12 huruf I. 12 huruf I. Iya, apa sih 12 huruf I itu? Iya, iya. Misalnya kita ilustrasikan aja ya. Datang misalnya kan saya katakanlah ini kan kasus pengadaan barang jasa, ada kepentingan saya bagaimana saya permohonan tender saya sebagai ingin melaksanakan pelaksanaan jasa proyek ini, datang ketemu misalnya kan dengan salah satu pemegang kebijakan di situ kan, tidak mesti kepala daerah lah, misalnya kita contohkan kan, mungkin di situ ada semacam kepala bidang, Iya, iya, kepala dinas, datang ketemu ya, ada transaksi kan gitu, ya udahlah nanti tanpa ngomong apa-apa nitip misalnya barang gitu, HP gitu ya. Iya, iya, iya. Itu langsung tuh. Nah, misalnya Itu yang langsung. dalam konteks hubungan yang langsung ini adanya sifatnya hadiah yang secara langsung misalnya. Beda dengan tidak langsung gitu kan. Yang sulit itu yang tidak langsung itu. Yang Bang. sulit ini tidak langsung. Apa sulitnya? Ini menghindar dari yang tidak langsung ini loh. Sulit misalnya. Ini kepala daerah nggak tahu hal ini, pengaturan katakan penyelenggara negara lah gitu ya, pengaturan sistem tender proyek misalnya kan dia nggak tahu sama sekali, dia teken aja, dia baca prosedural, langsungnya prosedural, tapi di satu waktu mungkin orang ini sudah kerjanya benar, kemudian datang entah nitip sama istrinya misalnya atau sama saudaranya ataupun sama
si pejabat penyelenggara itu sendiri tanpa dibilang. Oke. Apakah lagi kan penekanannya kan gratifikasi sudah diatur di dalam undang-undang KPK dan beberapa peraturan tentang penyelenggaraan jabatan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara, bahwa kalau ada menerima sesuatu hadiah maka kan tidak ada pasti lagi sekarang kan gitu. Laporkan Minimal 30 hari itu. 30 hari. Kalau orang bawa misal 1 miliar, nggak tahu hal ini, saya tiba-tiba kok ada amplop 1 miliar. Harus dilapor. Kalau dilaporkan, Selamat. selamat. Nah, Pertanyaannya kita masih teka-teki. Dilaporkan tidak ini? Iya. Ada nggak laporan oleh Azrul? Misalnya, Iya. kalaupun ada Ada yang jenis seperti itu. seperti itu, ini ilustrasi aja. Iya. Seperti itu. Kalau dilaporkan mungkin nggak terpenuhi. biasanya kalau udah Gratifikasi. ngelihat uang 2 miliar, 5 miliar tuh kalap kita, Bang. Ya, nggak usah lapor lah sudah. Nah, Ini kan ataupun- uang hibah ini katanya. Ini yang tidak langsung kan. Tapi kalau secara langsung, saya kira kalau saya ikutin sejak kepemimpinannya Haji Lutfi, ini saya bicara dalam tidak subjektif. Saya melihat pada konteks kinerja sampai ada dibuatkan fakta integritas antara pemerintah kota dengan Kejaksaan Negeri Bima, agar untuk menghindari supaya tidak ada kecolongan terhadap adanya unsur Tindak pidana. KKN. Saya mau tanyakan sesuatu hal yang banyak orang tanyakan, Bang. Bagaimana? Kasus Haji Lutfi ini dikaitkan dengan politik. 2024. Feeling Abang ya, sebagai orang penegak hukum, ada nggak pengaruh politik di situ, Bang? Ya, kalau saya ikutin di ini kan suara rakyat yang ada di medsos enggak ada ini kan, enggak ada intrik politik. Nggak ada intrik politik. Enggak ada. Ya siapa tahu kan lawan politiknya yang goreng. Nggak cuy. ada. Bukan ya? Malah saya tahu kok kan, artinya yang bukan bisa saya lihat itu yang punya semacam ungkapan perasaan, pendapat di medsos misalnya FB misalnya, atau ada yang cat saya juga. Bukan karena urusan politik. Berarti memang urusannya Pak Lutfi bermasalah. Bukan, ini bisa saja ada konflik of interest antara orang. Bisa jadi seperti itu. Nggak ada intrik politik. Iya. Kan begitu. Tapi tetap kita harus tanda kutip, pelapor sampai hari ini siapa? Kita nggak tahu, nggak boleh, karena itu di rahasia negara, perlindungan negara. Nah, Nggak itulah boleh lah pokoknya. kita sujon gibah si ini, nggak boleh. Nah, begitu. Kita ikutin alurnya aja. Makanya kan saya lihat kita ikutin. Dan artinya nggak boleh lah urusan teknis pro justisia nggak boleh kita mengira-ngira, nggak boleh kita wacanakan itu. Oh, gitu Bang ya. Iya, kita tunggu aja lah. Biar kondusif. Sebagai masyarakat Kota Bima dan juga saya mantan ketua KNP Kota Bima, untuk kondusif Kota Bima, udahlah kita ikutin. Tunggu nih proses hukum. Kalau juga yang bersangkutan juga nggak bermasalah kan? Iya. Di proses hukum nggak apa-apa katanya. Gitu Bang ya? Iya. Aman ya. Berarti kalau ada teman-teman aktivis yang selalu bicarain itu, jadi itu concern isu kemudian didiskusikan, habis-habisan, itu pandangan Abang gimana? Oh, saya kira itu kan saya pernah tulis kemarin di Facebook ya. Ada di akun saya tulis. Khusus untuk Kota Bima. Jadi pejabat misalnya kadis atau pejabat Kota Bima jangan alergi kalau ada kritikan, ya kan, dari aktivis pegiat anti korupsi. Cocok. Kenapa? Ketika itu ada kritis, sorotan, evaluasi, sebenarnya itu kan bagian daripada lampu kuning, hati-hati, supaya selamat. Tidak terjerat undang-undang korupsi. Itu barusan saya tulis di akun Facebook. Justru itu bagus. Gini ya, saya bagaimanapun Kota Bima adalah tumpah darah saya. Iya. Di tahun 2008 saya kebetulan terpilih atas dukungan aktivis Kota Bima waktu itu. Jadi ketua KNP. Masyarakat pemuda, mahasiswa. Jadi ketua KNP Kota Bima 2 periode. Iya. Artinya DNA aktivisnya sampai sekarang kira-kira nih Bang? Iya, saya selalu intens lah. Tetap interaksi dengan teman-teman adik-adik aktivis mahasiswa dari dulu kan. Ya, siap. Iya, DNA aja ya jelas masuk. Makanya saya jadi lawyer pertama dulu di Bima pas reformasi. Saya sering bantu-bantu aktivis
Oke, oke. Iya. Makanya kita undang di dan tempatnya pengacara aktivis. aktivis dulu di Bima. Oke Bang, makasih banyak. Nah, oke, itu aja mungkin. Itu aja. Nanti kalau kita lama-lama rasa-rasanya kok kita gibah jadinya Oke, gitu. tapi paling tidak setidaknya ini ada masuk nggak nuansa Masuk. edukatif Ada edukasinya. ya soal bagaimana clear and clean kan kalau soal ini urusan wali kota Bima HMR ya kita tunggulah nanti Proses hukumnya. ya, Proses pro justisianya Iya. sampai BKP umumkan apakah tersangka tunggal. Intinya kita tunggu proses hukumnya, masyarakat jangan tergesa-gesa menjustifikasi salah tidak Ya, bersalah tapi dan lain sebagainya. satu kan sudah diperjelas di masyarakat Kota Bima. Nah, itu kan patut kita sebagai pandangan sudut pandang saya sebagai Bata Kota Bima, maksud sudut pandang saya sebagai masyarakat praktisi hukum NTB. Ya, itu kan artinya ada pernyataannya beliau paling tidak ini sudah artinya tidak kasokusu lagi lah. Ya. Benar apa enggak ini kan Ya, gitu. beliau gentle lah Itu kira-kira. gentle, ya. Iya, iya. Kira-kira kalau Abang nih terakhir banget nih, jawabannya iya atau enggak? Siap nggak kalau ditunjuk jadi lawyernya Haji Lutfi? Oh iya, kalau soal saya ini kalau ditanya karena ini kan persoalan profesi ya. Iya. Ya kan, ya artinya kan banyak syarat juga yang harus untuk memenuhi persyaratan terjadinya bisa saya terima apa enggak ini kan. Iya. Persoalannya apa Bang? Fulus? Tidak, Oh, enggak. tidak ada konteks fulus kan. Oh, iya. Kalau saya perlu ambil ya yang penting tidak takut kalah sama saya. Kalau umum ini bukan pada konteks ya untuk secara misalnya pada wali kota tidak. Yang penting tidak takut kalah sama saya kalau saya kan. Siap, gitu. siap, siap. Oke, teman-teman semua, makasih banyak Bang. Makasih udah mampir di podcast. Baik, Bicara terima Santai. kasih juga nih. Alhamdulillah saya udah cicipin roti apa nih? Roti Gembong Mandalika. Mandalika ya. Nanti Abang kalau balik Bima jangan lupa lah roti Gembong Mandalika. Salah. Oke Bang, makasih Oke, banyak ya. udah mampir Baik, terima podcast kasih Bicara ya, Santai. baik. Sukses semuanya Ya, mudah-mudahan Abang jadi lawyernya Haji Lutfi. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sana Bang. Bye-bye-nya sana Bang. Oh, sana ya. Oke dah, baik.